di komputer. Yuk kita mulai ya. Shalom bagi kita semuanya, shalom yang ada di Tiongkok, shalom yang ada di Australia, di Amerika, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami di saat ini. Puji Tuhan, kita semua keadaan baik, kita semuanya sehat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih malam ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah, untuk memuji Engkau melalui pujian, penyembahan kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami semuanya, hamba-Mu yang melayani dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh jiwa roh kami untuk dikuasai oleh Engkau, dan ambil alih kami Tuhan, sehingga pertemuan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai dengan ucapan syukur yang dari Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan pikiran yang kepada Tuhan, berikan waktu untuk Tuhan, di mana dalam satu hari penuh dari keseharian kita sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan kita pribadi. Saat ini mari kita belajar untuk fokus, belajar untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah, memfokuskan hati dan pikiran untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita senantiasa di semua musim di dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama kita. Haleluya. Mari bersama kita pujikan. Engkau ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Thank you, Lord. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa kami mampu. Bersamamu Bapa
lemah. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa Yesus, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yes. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes. Anugerahmu melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar dan melimpah. Anugerahmu Thank you. Halo, apa suara sudah kembali? Sudah. Oke. Oke. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapan lebih lagi ya. Setelah masuk dalam firman, saya mohon pamit. Nanti saya pergi ke acara ngaji ya. Nenek buyut saya meninggal tadi jam 1:30 waktu Indonesia. Jadi nanti saya mohon pamit. Setelah masuk firman saya langsung pergi. Ya. Mari siapkan hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Walau apapun yang terjadi, yang tantangan sebesar apapun yang kami hadapi, yang kami jalani, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau tidak pernah jahat, sedikit pun tidak. Engkau sangat mengasihi kami. Cintamu sangat besar bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan.
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari lebih serius lagi di hadapan Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Amin. Haleluya. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kami ada di dalam rencana-Mu. Amin. Dan rencana-Mu selalu yang terbaik. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang baru, dengan otoritas wibawa ilahi yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan kuasai bibir lidahnya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, tegur kami, didik kami. Kalau Engkau dapati kami sangat degil, hajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk dipimpin, untuk dididik, untuk diajar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, menyambut firman-Mu dengan sukacita ilahi. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam, kita berjumpa kembali semua jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat malam untuk yang di Tiongkok dan di Medan, Indonesia, dan beberapa negara lainnya yang mengikuti ibadah ini. Saya percaya kita akan diberkati lewat ibadah kita malam hari ini. Rutinitas itu baik, karena tanpa rutinitas kita tidak akan menjadi siapa kita hari ini. Karena rutinitas itu merupakan sebuah kebiasaan yang kita lakukan yang akan membentuk kepribadian kita ya dalam segala eksistensi, merasakan sesuatu. Nah, itu diperlukan rutinitas. Tanpa adanya rutinitas, kita tidak akan mungkin menjadi siapa diri kita sekarang. Baik buruknya seseorang itu karena rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Ya.
Kalau hidupnya benar, maka rutinitas hidupnya harus benar. Kalau hidupnya tidak benar, maka maka dirinya pun tidak akan benar kalau rutinitas itu dilakukan setiap hari. Maka dari itu ibadah perlu rutinitas supaya itu kita mendengarkan sebuah kebiasaan, lalu itu menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Baik jemaat Tuhan, saya bersyukur bisa berjumpa dengan Anda kembali malam ini. Seberapapun kita hadir yang ada di Tiongkok dan Indonesia, saya bangga ya karena saya memiliki motivasi yang kuat. Yang penting kita bertumbuh bersama, kita dewasa bersama. Karena untuk berbuah itu adalah pilihan masing-masing pribadi. Tidak ada hubungannya orang lain. Ya, tidak ada. Hanya ada hubungannya orang lain ialah orang lain diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Itu yang betul. Tapi untuk menjadi berbuah itu pilihan. Tidak tergantung orang lain. Secara pribadi. Ya. Tapi untuk menjadi bertumbuh memang dibutuhkan orang lain untuk memproses kita. Tapi kalau mau bertumbuh bukan karena pilihan orang lain, tapi karena kita sendiri. Ya, karena itu saya kalau ada orang yang saya lihat kelakuannya bagus, karakternya bagus, saya memiliki kecemburuan. Karena apa? Saya mau seperti orang itu. Gitu. Ada kecemburuan di dalam diri saya. Nah, saya mau kita semua memiliki karakter seperti ini. Jangan cemburu iri hati dengan mereka kok punya ini, punya itu, bukan itu. Jangan cemburunya kok suaminya menyayangi aku, kenapa aku nggak disayangi suamiku? Bukan. Bukan itu cemburunya. Ya, kalaupun itu menjadi sebuah pelajaran, pelajari. Mengapa mereka seperti itu? Nah, itu ya. Jadi itu mengajarkan kita menjadi orang yang akan mau menerima diri kita apa adanya. Anda tidak akan pernah bisa digeser, dipengaruhi oleh apapun. Yang membuat Anda itu semakin hari semakin merasa istilahnya ya, rusak mental. Itu pilihan. Seperti itu. Baik, malam ini ada firman Tuhan mengajarkan kita hal yang luar biasa yang baru. Tuhan, terima kasih malam ini kami bisa belajar kembali. Ini sangat hal yang berharga bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba. Lawat kami semuanya Tuhan. Lawat kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Bapa, otoritas-Mu kubutuhkan dalam hidup ini Tuhan. Biar ketika jemaat-Mu kami semua mendengar kami terberkati. Dan kami semuanya Tuhan, ketika mendengar firman Allah, seperti kapak bermata dua, yang siap untuk menerobos masuk ke dalam tulang-tulang dan sumsum kami Tuhan. Itu kata firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku butuh api-Mu Roh Kudus saat berbicara. Biarlah suara-Mu yang berbicara pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Fokuskan kami Roh Kudus. Seberapapun kami yang ada, kami mau benar-benar mau mengiring Engkau sampai kematian kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Tuhanku Yesus, haleluya. Amin. Oke. Baik. Kita mau dengar malam ini tentang gelanggang pertandingan iman. Gelanggang pertandingan iman ini ada tertulis di Alkitab. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau.
Tolong kami semua, Tuhan. Tolong kami semua. Gelanggang pertandingan iman, saya akan sampaikan ini, mari kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Mengapa saya ambil judul gelanggang pertandingan iman? Karena ini ada hubungannya dengan manunggal ing rasa atau menyatu rasa dengan Tuhan. Tema besar kita manunggal ing rasa, ya. Kita mau menyatu dengan Tuhan, menyatukan rasa kita dengan Tuhan. Kita punya rasa, kita punya kehendak, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya semua yang kita inginkan. Tapi saya mau mengajak kita untuk menjadi satu rasa dengan Tuhan. Ini sangat penting, jemaat Tuhan. Kalau kekristenan tidak mencapai satu rasa dengan Tuhan, dia belum menjadi pengikut Kristus. Dia belum menjadi Kristen yang sejati. Harus sampai kepada satu rasa dengan Tuhan. Nggak peduli kita mau makin miskin, mau makin hancur diri kita, mau makin buruk kelihatan seolah-olah depan mata. Kalau kita menjadi satu rasa dengan Tuhan, kalau memang itu adalah keinginan Tuhan, it's okay. Engkau akan menikmati hubunganmu dengan Tuhan. Saya merasa menginginkan Tuhan setiap saat, jemaat. Saya berharap jemaat pun demikian. Makin hari makin cinta Tuhan. Saya akan baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini penting, gelanggang pertandingan iman. Siapa di sini yang mengatakan aku Kristen? Kak, aku adalah pengikut Yesus. Saya mau katakan, jika Anda adalah Kristen, jika Anda adalah pengikut Kristus, dengarkan firman ini. Gelanggang pertandingan iman. Tidak tahukah kamu? Saya baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu? Ini bagi kita semua. Bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Alkitab berkata bagi kita malam ini, berlarilah begitu rupa, bukan berleha-leha, bukan berjalan santai. Berlarilah begitu rupa, dorong diri kita untuk benar-benar berlari cepat. Bukan dengan sudah terlatih. Orang yang sudah terlatih rohaninya, maka dia akan memiliki yang namanya keahlian dalam berlari. Karena dia sudah terlatih menjalani proses kehidupannya. Kalau pertama-tama kita ngos-ngosan, kalau pertama-tama kita hampir menyerah, kecapean, keletihan, bosan iring Tuhan, ya, kalau pertama-tama itu kita bisa alami bersama. Tapi Alkitab berkata, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jemaat Tuhan, kita disuruh berlari begitu rupa.
apa yang engkau alami hari-hari ini, itu untuk Tuhan latih. Sekalipun engkau hampir menyerah, sekalipun engkau ngos-ngosan, capek, letih menjalani hidupmu di dalam mengiring Tuhan, saya mau katakan, Tuhan sedang latih pernapas rohani Anda. Tuhan sedang latih kekuatan rohani Anda, sehingga Anda dan saya menjadi pribadi yang terbiasa, lalu menjadi ahli. Awalnya kita bisa bosan, jenuh ikut Tuhan. Tapi saya mau katakan, Alkitab berkata, larilah begitu rupa sehingga engkau memperolehnya. Nanti gantian. Mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mau katakan ini, mereka akan ngos-ngosan ketika menjalani kehidupan. Loyo. Tapi Anda dan saya sering mendengarkan firman, engkau terlatih, engkau sungguh-sungguh, engkau melatih rohanimu. Saya mau katakan, saat engkau tidak menyerah, engkau akan memperoleh sesuatu dari pelatihan-pelatihan rohani. Apa yang akan kita peroleh nanti? Alkitab berkata bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapat hadiah. Berarti kita sedang merebut hadiah dari Tuhan. Saya berikan judul gelanggang pertandingan iman. Mengapa saya berikan judul gelanggang pertandingan iman? Saya mau tanya, iman kita semua yang hadir malam ini kepada siapa? Kepada Yesus, imanmu dan imanku. Alkitab berkata, gelanggang pertandingan iman. Itu berarti engkau dan saya sedang ada di arena, sedang berada di medan, sedang berada di zona bertanding. Apa yang kita pertandingkan? Iman kita masing-masing. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Anda dan saya sedang dalam pertandingan iman. Ingat ini. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota, ingat hadiahnya mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan jemaat Tuhan. Bila engkau sungguh-sungguh dan engkau mencermati, engkau buka Alkitabmu. Saat saya membaca, engkau perhatikan, engkau akan nyambung. Saya sampai sekarang masih suka dan sangat suka dengar firman Tuhan dan baca Alkitab. Saya sangat cinta dengan baca Alkitab daripada baca buku-buku lainnya. Buku-buku lainnya saya suka baca, tapi favorit kesukaan saya cuma satu, Alkitab yang terbaik. Karena di Alkitab banyak yang orang lain belum paham, tapi kita sudah paham karena Tuhan membukakan rahasia kehidupan di dalam. Bagi kita yang berkata, aku Kristen. Ingat yang Kristen, dengar firman Tuhan malam ini. Engkau dan saya, Anda dan saya sedang berada dalam arena bertanding. Bertanding dalam hal apa? Imanmu. Jadi kita sedang bertanding hari-hari ini. Selama masih hidup di bumi, engkau dan saya sedang bertanding iman. Kalau namanya bertanding, kita akan merebut hadiah atau menjadi juara. Pemenang. Itu berarti jemaat, kalau kita sedang bertanding dalam iman, saya mau katakan, engkau sedang bertarung. Siapa yang mau merebut hadiah dari Bapa, dari Tuhan, mahkota abadi, penghargaan.
Berjuanglah, bertandinglah sampai engkau mati. Sampai kita mengakhiri nafas hidup kita. Pada saat nanti berjumpa dengan Tuhan, engkau pemenang. Sebagai pemenang iman. Perhatikan umur Anda sudah berapa sekarang. Ada umur 39, 40. Waktu kita 70, 80. Lebih dari itu bonus. Dan itu pun penderitaan yang kita hadapi. Kalau kita udah tua, mata kita rabun. Hanya ada penderitaan yang kita alami di bumi. Tidak ada yang bisa kita banggakan di bumi ini. Engkau cantik hari ini. Ganteng hari ini. Umur berapa? 39, 40, 35, 25, 26. Ingat 25 tahun lagi. Kecantikan kita layu. Kegantengan kita layu. Tapi kita di dalam Kristus ada pengharapan. Engkau dan saya sedang bertanding. Mau menjadi pemenang atau tidak, terserah Anda. Mau gugur atau tidak, jangan di hari kematianmu besok. Ini tegas saya katakan. Saya berjuang dan istri saya berjuang. Kami sama-sama berjuang dalam pertandingan iman. Sampai titik darah penghabisan, sampai nafas berhenti. Pulang ketemu dia. Ketika kita mengakhiri pertandingan iman, engkau menang. Ingat firman Tuhan katakan malam ini, engkau tidak menyesal berjuang mati-matian. Saat engkau terseok-seok ikut Tuhan, saat engkau rela hati nuranimu dibentuk sama Tuhan, engkau diproses batiniahmu, perasaanmu dicabik-cabik, diproses sama Tuhan begitu sakit. Saya mau katakan, engkau tidak akan sia-sia. Engkau tidak akan menyesal. Saya pegang firman Tuhan. Alkitab berkata, berlarilah begitu rupa. Bukan berlengah-lengah. Jangan jadi Kristen santai-santai. Mohon maaf. Saya mau katakan, seorang pebisnis saja, seorang pengusaha, dia tidak bisa berlengah-lengah dalam usaha dan bisnisnya. Dia harus merebut kesempatan di mana peluang itu ada. Seorang pengusaha, dia akan menggunakan peluang sebaik-baiknya. Kalau seorang kontraktor, dia akan berjuang mendapatkan tender secepat-cepatnya. Itu pengusaha jemaat Tuhan. Pebisnis, apalagi ikut Tuhan, kita tidak bisa berlengah-lengah. Kalau engkau berlengah-lengah, saya mau katakan, engkau menjadi Kristen yang tertinggal. Orang sudah maju sekian ratus langkah, tapi engkau dan saya tertinggal jauh ke belakang. Saya mau berkata, tidak mau tambah. Waktu terus berlalu begitu cepat, tapi saya tidak mau melepaskan waktu yang berharga. Berapa menit pun saya mau berkarya bagi Tuhan. Minimal mendoakan orang. Minimal kasih firman kepada orang lain. Minimal jadi berkat. Memberi hidup apa yang bisa diberi. Jangan buang waktumu sia-sia. Karena itu Alkitab penting mengatakan kepada kita. Gelanggang pertandingan iman. Engkau dan saya sedang dalam bertanding. Kalau orang-orang di sekitarmu meninggalkan Tuhan, mereka bosan iring Tuhan. Mereka berkata, tidak ada apa-apa yang kuterima, hidupku seperti ini aja. Saya mau katakan, biarkan mereka mundur. Tapi imanmu jangan mundur. Engkau jangan jadi seorang yang kalah. Jadilah pemenang. Kalau engkau hari-hari ini sedang tercabik-cabik, rasanya tidak enak, sakit ikut Tuhan, tetap maju, jangan menyerah. Kalau memang engkau harus mati berjuang karena itu, matilah
dalam pertandingan imanmu. Engkau tidak akan menyesal. Engkau berkorban memberi hidupmu bagi orang lain. Saya mau katakan, engkau tidak akan menyesal. Saya katakan ini jemaat. Saya bilang belajar berlatih. Saya tidak peduli, saya tidak mau hargai diri saya. Saya tidak mau menganggap diri saya ini apa saya hargai. Aduh, enggak. Diri kita berharga bagi kerajaannya. Kita sedang dalam atau mengambil bagian dalam pertandingan. Engkau berkata engkau adalah Kristen. Pada saat engkau mengucapkan aku adalah Kristen pengikut Yesus, di saat itu engkau sedang masuk dalam arena pertandingan imanmu. Seberapapun kita hadir, saya mau katakan kepada jemaat, mereka yang ada di 14 negara, ya, di negara lain, Amerika dan beberapa daerah di Amerika, mereka sangat antusias. Mereka mengikuti streaming kita. Mereka sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Jangan sampai mereka itu terus bertumbuh dan berbuah, tapi kita tertinggal. Taruh di hatimu ada cemburu ilahi. Kenapa dia bisa mengikut Tuhan habis-habisan? Kenapa aku tidak? Saya mau cemburu ilahi. Aku harus seperti dia, bahkan lebih dari dia. Alkitab berkata, berlarilah begitu rupa. Ingat yang saya katakan, firman Tuhan hari ini kita dengar. Engkau sedang melatih imanmu. Mau jadi orang kalah atau pemenang. Kita doakan, kita akan terus, kami rencana apa yang bisa kami lakukan di sini kami akan kerjakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kami ada di sini, apa yang akan kami lakukan? Sementara cuma kami berdua saja yang Kristen. Tempat ini adalah tempat di mana istri saya pernah mau dibunuh. Dan kami dikirim kembali ke tempat ini. Gara-gara istri saya ikut Yesus. Hati saya menangis. Orang-orang di sini tidak tahu kebenaran jemaat. Saya sedih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, perasaanmu. Agar perasaanku seperti perasaanmu. Aku tidak mau menghargai diriku lagi. Tapi kuhargai diriku untuk kerajaan. Aku berikan hati seperti hatimu. Kesesakan. Aku percaya engkau melihat jiwa-jiwa yang akan binasa. Atau dengan moralnya yang begitu buruk. Engkau menangis. Jemaat Tuhan di sini sangat mengerikan. Suami tetangganya diambil istri tetangganya. Seperti itu. Jadi muka tetangganya itu lihat. Itu suamiku dulu, ini istriku dulu. Itu di sini berlaku sekali jemaat. Suka-sukanya ngambil laki orang, suka-sukanya ngambil bini orang. Di sini itu nggak tahu tangan kanan dan nggak tahu tangan kiri. Berikan aku hatimu untuk jiwa di sini. Saat pas malam jam 12 kurang lebih. Seperti mau mati rasanya.
Saya bilang, Tuhan, sesak kali napasku mau mati aku, Tuhan. Saya bilang, saya minta hatimu dengan hatiku. Sesak hati saya. Setelah Tuhan kasih perasaan Tuhan sama saya sesak, Tuhan ingatkan permintaan saya dan jiwa-jiwa yang ada di sini. Saya bilang, Tuhan, oke, saya rasakan. Kalau ini saya rasakan, gak lama saya bisa mati. Gimana saya mau melayanimu, Tuhan? Tuhan, ambil sekarang supaya saya paham hatimu. Udah dicabut, saya akhirnya gak sesak lagi. Tapi begitu saya rasakan, itulah kesesakan hati Tuhan dengan jiwa yang begitu banyak di desa ini. Banyak sekali jiwa-jiwa di desa ini. Saya merenung, saya menghayal, saya melamun. Tuhan, jiwa-jiwa di sini kasihan, lawat Tuhan. Pakai kami di tempat ini. Tuhan, lakukan mujizat biar mereka percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Tidak mudah jemaat. Ayo latih hatimu. Iki hatimu, latihlah supaya menyatu dengan rasanya hati Tuhan. Engkau dan saya sedang bertanding dalam pertandingan imanmu. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Saya mau katakan kontrol diri kita. Kontrol dalam segala hal. Semua harus dikontrol. Ambisimu, kontrol. Jangan sampai keluar jalur. Boleh kita bercita-cita setinggi langit. Boleh kita memiliki kerinduan yang banyak. Tapi saya mau katakan kontrol diri kita. Jangan sampai keluar dari jalur. Dari kebenaran. Kalau tidak nanti kita akan berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai macam cara. Untuk mendapatkan ambisi keinginan kita. Nah, itu yang akan menyedihkan hati Tuhan. Saya dan istri punya keinginan sama dengan Anda. Tapi kami berdua melatih, saya berkata dan istri saya, kita mau coba taruh keinginan itu. Let God will be done. Biar kehendaknya yang jadi buat kita. Seperti Yesus berkata kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita punya lahan ini, kita punya tanah ini. Saya bilang apa yang kita bisa buka usaha atau dengan tanah ini menghasilkan uang. Apapun yang kita punya, ayo. Apa yang perlu kita lakukan, mendukung pelayanan, kalau ada hasilnya dukung. Semua. Sudah nggak mikir diri kami mau udah nggak ada, istilahnya udah nggak ada harganya kami. Kalau dihargai sama orang nol, tidak ada nilai diri kami. Yang penting untuk kerajaan Allah bernilai. Apa maunya Tuhan? Kalau penghasilan kasih Tuhan, kita melayani Dia. Semua kita akan pulang, jemaat Tuhan. Lambat laun kita akan meninggal dunia. Saya tidak tahu usia kita akan pulang kapan. Tapi Alkitab atau berbagai penglihatan, istri saya melihat beberapa kali, kita sedang antrian. Tinggal tiketnya nama Anda atau nama saya yang lebih dulu pulang. Bukan di situnya jemaat. Yang kita takutkan. Kalau kita meninggal sewaktu-waktu. Apa yang sudah kita. Atau kita masih memiliki kebencian, kepahitan. Atau kita masih mau bersikeras hati. Masih mau maki-maki orang. Engkau masih mau chattingan-chattingan. Engkau masih tidak hargai pasangan hidupmu. Waktu engkau meninggal, hati-hati. Jaga. Sewaktu-waktu hidup kita nggak tahu kapan. Jangan berbangga dalam apapun yang engkau punya hari ini. Tapi waktu kita habis-habisan dengan Tuhan. Saya mau katakan kapanpun kita dijemput Tuhan. Welcome. Selamat datang. Kata Tuhan.
Ayo jemaat, saya mengajak kita. Alkitab berkata, kita akan memperoleh suatu mahkota abadi. Engkau dan saya sekarang sedang berjuang dalam pertandingan iman. Karena ada yang akan kita capai, mahkota keabadian. Memang nanti real, kita akan dapat mahkota itu. Mahkota sebagai tanda penghargaan, penghormatan Tuhan. Tidak akan mungkin orang akan dapat penghargaan dari Bapa di surga. Kemuliaan dan mahkota itu. Saya mau katakan kalau kita tidak berjuang. Kalau kita nggak mau berkorban habis-habisan dengan Tuhan. Atau sesuai pemberian kita atau totalitas kita bagi Tuhan. Itu yang akan diukurkan kepada kita. Tuhan tidak akan mungkin memberikan upah yang sama bagi kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang pelit dapat upah yang sama dengan orang yang suka memberi. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang main-main dalam hidupnya mengiring Tuhan dengan orang sungguh-sungguh. Itu sama upah penghargaan dari Tuhan. Tidak mungkin. Pasti berbeda. Mau nggak berlomba-lomba kita? Ayo. Beri totalitas. Berjuang dalam pertandingan iman. Ayat 26 saya baca lebih seru. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Hidup kita ini sebagai umat Kristen, saya mau berkata, engkau dan saya punya tujuan. Bukan cuma, mohon maaf, saya mau berkata, hidup kita bukan cuma seperti binatang. Cari makan, cari fasilitas nyaman, hidup tenang, selesai. Hidup kita bukan seperti itu. Cari makan, selesai cari makan, sesuap nasi, kerja, selesai, sudah. Besarkan anak, selesai, sudah. Kasih makan, cukup. Hidup itu orang nggak punya tujuan. Imannya nggak ada tujuan, sasaran imannya. Makan, kerja, kentut, buang air kecil, buang air besar, tidur. Kasih anak besar, makan, minum, kentut, buang air besar, buang air kecil. Gitu tiap hari. Itu apa sasaran iman kita? Tujuan iman kita itu penting. Biar kita ngerti bahwa kita hidup di dunia ini, kita punya iman, kita pertanggungjawabkan iman kita di hadapan Dia. Saya pernah lihat binatang. Dia punya anak. Binatang ini dia cari makan untuk anak. Dan dia cari satu tempat untuk kenyamanan dirinya. Manusia seperti itu enggak? Manusia pun seperti itu. Dia cari makan untuk kebutuhan, kelangsungan hidupnya. Dan berusaha untuk mencari kenyamanan bagi hidupnya sendiri, dagingnya ini. Manusia seperti itu. Ambisinya bagaimana dia nyaman, fasilitas hidupnya, dagingnya itu. Mohon maaf, itu sama dengan binatang. Kalau kita nggak lebih dari binatang. Kalau cuma itu sasaran hidup. Sasaran hidup kita bukan itu. Lebih jauh daripada semua itu. Jangan cuma ingin cari kenyamanan hidup. Punya mobil mewah sudah aman. Punya mobil 2, 3 aman sudah, hidup udah enak. Punya emas 2, kalung, anting-anting udah lebih enak dari orang lain. Hey, itu bukan hidup orang Kristen. Pengikut Yesus nggak seperti itu. Nggak ada nanti yang kita capai dalam hidup ini. Kekekalan itu nggak akan ada. Ingat, itu sementara. Tapi ketika kita berjuang habis-habisan, kita jadi kaya, enggak apa-apa. Tapi dengan satu tujuan,
untuk mengejar kekekalan. Ada mahkota itu. Kita punya uang, kita berjuang jadi orang kaya. Istilahnya memang kita ada di sana, apa namanya kita, kepercayaan Tuhan untuk kita. Atau kita memang benar-benar ya seperti itu. Kita memang bisa dipercayakan kekayaan. Itu tujuan, bukan untuk kita menumpuk hartamu, membuat engkau nyaman secara daging fasilitasmu. Tapi untuk berkarya bagi Tuhan lebih lagi dengan kekayaanmu. Rugi jemaat kalau kita nggak berbuat apa-apa dalam pertandingan iman kita. Rugi. Saya mau katakan hidup cuma sebentar. Kalau kita memiliki perasaan ini, rasanya kita itu rindu pulang. Artinya hati kita ada di sana terus jemaat. Percayalah yang saya bilang ini. Alkitab nggak pernah salah. Hati Anda akan di atas terus. Benar, di atas terus nanti hati Anda. Ke sorga hati kita itu, ke sorga. Hati Anda pasti ingin menyenangkan sesama Anda. Pasti. Bagaimana hati Anda ingin menyenangkan sesama, itu nanti di pikiran dan perasaan Anda. Tuhan, bagaimana aku menyenangkan hati sesamaku, melayani mereka sungguh-sungguh, memberi hidup dengan mereka apa yang bisa aku beri. Uangku kah, pikiranku kah, solusi kah, ilmu pengetahuanku kah, telingaku kah untuk mendengar curhatan orang, rahasia orang, semua beri. Nanti tujuan kita cuma itu aja. Nanti ada orang datang menyusahkan hidup kita seolah-olah ya, menyusahkan. Nanti Anda akan berpikiran, enggak, dia enggak menyusahkan hidupku. Apa yang bisa aku lakukan untuk orang ini supaya orang ini semakin lebih baik. Nanti pikirannya itu aja nanti. Nanti ada orang membuat Anda jengkel, nanti hati Anda tidak akan, ini orang membuat aku jengkel. Enggak, jemaat. Berubah. Orang ini ada untuk memprosesku. Orang ini ada untuk kuberkati. Jadi itu pikirannya nanti. Wah, ini sudah level kerohanian yang sudah semakin menaik. Engkau tidak akan berkata, ini menyusahkan hidupku. Enggak. Kita akan berkata, ini orang Tuhan hadapkan kepada saya. Berarti saya bertanggung jawab dengan orang ini. Aku mau memberkati orang ini dengan hidup. Enggak gampang, jemaat. Saya ulangi biar kita ingat. Enggak apa-apa. Kita punya usaha, saya pernah cerita kalau masih ingat. Ratusan juta pemasukannya, ada 2 kafe kita. Dan sekarang kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Karena usahanya kolaps, lalu kita kasih dipakai sampai usahanya naik. Sampai keuangannya naik. Sekitar 15 tahun. Kita nggak minta uang bayar sewa 1 rupiah pun. Pakai supaya naik keuangannya. Tidak kita minta 1 rupiah pun. Awalnya, kafe itu belum kembali ke tangan kita. Ada 1 anak, bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Tapi kita bukan memandang itu. Kita sudah tidak berlaku di keluarga Jemaat Kristus Overseas. Batak, Jawa, Chinese, Dayak sudah nggak berlaku, runtuh. Dan nggak ada itu. Suku-suku itu pegang sendiri aja. Memang kita lahir dari darahnya itu aja. Tapi itu udah nggak berlaku untuk kita pengikut Kristus. Anak ini sakit ginjal. Kasih uang habis tabungan istri saya. Ini bukan sok rohani ya, mohon maaf, bukan. Habis sampai 0 rupiah. Apakah kita nggak mikirkan masa depan? Manusia semua mikir itu. Tapi kalau Tuhan yang bilang, hapus semua itu. Kasih, Tuhan bilang, harus keluarkan, bawa berobat anak ini.
Akhirnya ginjalnya diambil, tinggal satu ginjalnya. Rusak lagi ginjalnya. Jadi dua-duanya rusak, harus transplantasi ginjal. Harus diambil, harus ada ginjal baru. Jemaat Tuhan, tidak mudah. Lalu istri saya bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan lagi? Tabunganku sudah habis. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Yang ada pada kami waktu itu, istri saya waktu itu masih masa lajang. Hanya ada pada dia waktu itu cuma kafenya. Tuhan, yang ada padaku cuma kafe ini. Ya udah, Tuhan bilang kasih. Akhirnya dijual sama ada CC kita, dijual. Ya sekitar jumlahnya lumayan MM-an. Dibawalah si perempuan ini, habislah uangnya, dimodalilah. Dan anak itu masih hidup sampai sekarang. Dan dia menikmati kehidupannya sama orang tuanya sekarang di salah satu desa di Sumatera, di Pulau Sumatera. Habis. Selesai. Lalu singkat cerita, Tuhan gak tega mungkin ya. Itu dikembalikan ke kami. Sama CC itu. Dengan sendirinya kita nggak minta. Karena CC bilang, kamu berikan itu, kamu jual. Itu pasti untuk orang lain. Hatinya tersentuh. CC itu lumayan kaya sekali. Tersentuh hatinya. Bayangkan jemaat, hal yang mustahil dalam pikiran tidak masuk hitungan. Secara kalkulasi manusia, habis nggak punya apa-apa lagi. Tahun 2015 CC saya nelpon. 15 atau 17 waktu itu. Tahun 2017 CC nelpon. Kami sudah menikah. Rin, kafemu ini saya balikkan. Buat apa? Uang CC sudah banyak. Banyak uang saya. Udah, ini kafemu. Saya tahu kamu jual ini pasti untuk bantu orang. Karena sering dulu istri saya support orang, bangun rumah orang, sekolahkan anak orang semuanya. Jadi habis uangnya, tabungannya ke situ. Jadi CC itu kenal sekali siapa istri saya. Ada uangnya pasti habis ke orang lain. Pasti begitu. Saya terharu dengar cerita ini. Saya kaget. Saya jempol istri saya. Saya bilang kita harus begitu ikut Tuhan. Jangan takut jemaat Tuhan. Engkau tidak akan dipermalukan. Kalaupun dipermalukan, tidak apa-apa. Habis-habisan. Kalau Tuhan suruh go. Jangan takut. Tuhanmu dan Tuhanku itu enggak pendusta. Jangan ragukan dia. Sedikit pun. Ayo ikut Tuhanmu. Engkau dan saya sedang bertanding iman. Mau berjuang? Ayo. Ayo sama-sama kita bertanding dalam iman. Ayo. Menjadi sang juara. Ayo berjuang bersama-sama. Ya, jemaat Tuhan. Oke. Jadi saya akan akhiri, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan akhirnya jemaat Tuhan, kita bisa diterima dimanapun kita berada. Kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Apapun itu. Mau cita-cita, ambisi, pekerjaan, boleh. Tapi kita bisa menguasai sepenuhnya. Supaya kita jangan salah jalur. Jadilah pemenang.
sampai akhir hidupmu dan hidupku. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan terberkati lewat firman malam ini. Ya, hadir terus ibadah. Engkau akan dikuatkan. Saya percaya. Ya, pasti dikuatkan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang ku suruh, ku perintahkan kepadanya. Firman yang kita dengar itu akan bekerja dalam diri kita dan gak pernah sia-sia. Dia akan bekerja dalam diri kita masing-masing. Ingat, Anda dan saya sedang dalam medan pertandingan. Arena, zona pertandingan iman. Mau imanmu dewasa semakin berbuah, semakin tangguh, latih imanmu. Kasih makan terus. Hari-hari ini apapun yang kita hadapi, ingat kita sedang berlari begitu rupa. Kita sedang dilatih Tuhan untuk lari melejit. Dan kita akan menjadi orang yang terlatih. Nafas rohani, kekuatan rohanimu sedang dilatih Tuhan. Ketika kita berlari melejit, orang lain terengah-engah, kita sudah melaluinya duluan. Kita sedang berlari terus. Engkau akan melihat perbedaanmu di tahun lalu dengan tahun yang akan datang berbeda jauh. Dan dengan orang lain. Coba lihat yang saya katakan ini. Coba perhatikan. Dengan orang lain yang tidak sungguh-sungguh. Perlihatkan imanmu di belakang. Dan orang itu pasti berbeda. Karena kita berlari begitu rupa. Mereka lengah berlehai-lehai. Kita tidak berlehai-lehai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita mau bernyanyi satu lagu. Refnya saja. Paragraf kedua. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ada mahkota abadi yang sedang kita mau raih bersama-sama. Apakah Anda mau menjadi pemenang atau menjadi orang kalah? Itu pilihan kita semuanya. Tapi satu hal Alkitab katakan, engkau harus bisa menguasai dirimu dalam segala hal. Engkau sedang berlatih, bertanding dalam pertandingan iman. Haleluya. Jangan lengah, jangan mundur setapak pun. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya mau jujur, saya tutup. Saya tidak punya tabungan dengan istri saya. Jangan takut berkorban. Hidup matimu ditentukan Tuhan. Kalau engkau mau sungguh-sungguh, jangan takut. Ayo akhiri pertandingan iman dengan kemenangan. Percayalah, engkau tidak akan sia-sia mengiring Tuhan. Dia siapkan mahkota abadi, kemuliaan nanti. Kalau enggak, engkau menyesal. Hidup hanya sementara. Sama-sama kita katakan, ku tak akan menyerah
pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami mau seperti Yesus, teladan kami yang sempurna. Segala hormat pujian bagi Bapa di surga. Haleluya. Jenny, doa firman Tuhan ya bagi kita semuanya. Dan sekalian doa syafaat. Apa yang ada di hati Jenny, doakan saja. Doakan jemaat kita, doakan setiap ibadah, biar terus Tuhan berkenan di ibadah kita. Jenny bisa bawa doa syafaat hari ini? Bisa? Oke. Sinyalnya terganggu, putus-putus. Jenny? Ntar aku turun bawah dulu ya, soalnya di atas ribut kali. Oke, ditunggu. Turun ke bawah dulu. Bapak, terima kasih ya Roh Kudus untuk pada malam hari ini kami ada sebagaimana ada karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Bukan karena keluarga kami, tapi semua kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau berikan yang memampukan setiap hati kami dan pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami untuk hadir di dalam ibadah kami. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia kepada kami, dan kami percaya firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami dan pikiran kami, yang akan membentuk setiap kami itu semakin lebih lagi di dalam Engkau, yang menaruhkan harapan kami, hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami, dan apapun itu kami percaya ada cara dan jalan-Mu tersendiri di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami akan keluar dengan kemenangan, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Allah kami, yang Allah yang hidup. Dia akan membebaskan kami, Dia akan memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus kami, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Dan maafkan kami mempunyai setiap kelemahan kami, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau ya Bapa, ya Allah kami, Tuhan kami, Roh Kudus kami percaya kami akan disempurnakan di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Kami minta Roh Kudus, ini hati kami, ini pikiran kami, ini setiap bagian dari kelemahan kami, ini hidup kami, ini rumah tangga kami, ini anak-anak kami, ini pekerjaan kami, ini usaha-usaha kami, ini suami kami serahkan karena kami letakkan di bawah kaki-Mu. Tuntun setiap diri kami. Ajarilah kami dengan hikmat dan pewahyuan dan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Jadikan kami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan hanya kebenaran firman-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan roh yang patuh dan taat di dalam Engkau. Berkati kami dengan roh yang takut dan gentar akan Engkau. Tuntun setiap langkah kehidupan kami untuk berjalan di setiap kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk menjadi berkat, garam, dan terang bagi orang sekitar kami. Dan hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Masalahan, setiap pergumulan dan apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu setiap permasalahan yang Engkau izinkan, itu adalah kesempatan kami untuk kami lebih dekat di dalam Engkau. Itu adalah kesempatan kami untuk menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu adalah kesempatan kami untuk semakin bersekutu di dalam Engkau. Itu adalah kesempatan kami untuk melihat pertolongan yang datang daripada-Mu. Ini adalah kesempatan kami untuk melihat
mujizat-Mu. Oh, haleluya. Terpujilah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Biarlah setiap jiwa-jiwa, roh dan tubuh kami merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu tercurah di atas setiap diri kami. Jangan biarkan kami satu pun tidak merasakan apapun daripada-Mu, tapi biarkan setiap pada malam yang telah datang dan hadir dalam ibadah ini merasakan kasih-Mu, merasakan jamahan-Mu, merasakan rawatan-Mu pribadi lepas pribadi. Biar Roh Kudus-Mu berbicara pribadi lepas pribadi ya Bapak. Walaupun sebentar lagi ibadah kami selesai, kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami. Dan kami Amin. ya Bapak, Engkaulah yang akan membuat kami melihat kasih-Mu, dan hanya kasih-Mu lah ya. Dan kami, terpujilah. Nah, hanya kasih-Mu di mana mulut kami akan menceritakan kebesaran-Mu, dan setiap mata kami akan melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Bapak, bagi saudara-saudari kami yang sakit, kami percaya kuasa darah Yesus-Mu telah menyembuhkannya dan telah dipulihkan dengan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang lemah, dan kami percaya pada malam hari ini, kami percaya telah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang bergumur ya Bapak, jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga percaya ya Bapak, kasih-Mu ada pada kami. Itulah yang kami minta. Sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami dapat memberikan lebih dan lebih lagi kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkannya. Dan sehingga kami juga dapat menerima kekurangan bagi setiap orang-orang sekitar kami. Seperti Engkau yang telah menerima kami. Dan pada awalnya kami tidak layak, telah Kau layakkan di hadapan-Mu. Dan telah Kau jadikan sebagai biji mata-Mu. Oh, terima kasih ya Aba, ya Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus kami. Terpujilah dan berkatilah ibadah kami, setiap kami menjalankan ibadah, biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah di dalam ibadah kami. Amin. Ibadah kami dengan kasih-Mu dan hadirat-Mu dan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Biarlah kuasa kekuatan Roh Kudus-Mu ada di dalam ibadah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam ibadah kami. Sehingga pada setiap jemaat-jemaat yang datang, mereka mengalami urapan-Mu tercurah di dalam setiap diri mereka. Biarlah rawatan, kasih, dan hadirat, dan jamahan terasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, dan berkatilah bangsa Indonesia kami. Kami sangat sayang dengan bangsa Indonesia kami. Berkati bangsa Indonesia kami dengan urapan-Mu, hadiran-Mu, dan kasih-Mu. Sehingga bangsa kami tercipta dengan pemimpin-pemimpin yang mengasihi para masyarakatnya dan para pemerintahannya. Kami ingin ya Bapak, kami ingin melihat kemuliaan itu dinyatakan di dalam bangsa Indonesia kami. Kami ingin melihat setiap jiwa-jiwa itu bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami ingin melihat setiap kebenaran terjadi di dalam bangsa Indonesia kami. Dan ampunilah setiap dosa-dosa di dalam bangsa Indonesia kami. Dan Engkau tahu bangsa Indonesia kami mempunyai kelemahan, dan kami percaya hadirat-Mu menyempurnakan semua kelemahan kami. Bangsa Indonesia kami menjadi bangsa yang akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Haleluya, haleluya. Jauhkanlah bangsa kami dari segala wabah penyakit. Jauhkanlah bangsa kami dari setiap perencana orang-orang yang berniat jahat. Jauhkan bangsa kami dari setiap penguasaan dunia kegelapan dan roh-roh jahat di udara. Bertutup bungkuslah bangsa Indonesia kami dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu. Dan hanya kuasa hadirat-Mu yang ada di dalam bangsa Indonesia kami. Haleluya. Kuasa apapun yang dapat bekerja di dalam bangsa Indonesia kami. Dan hanya hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak yang kami minta. Yesus Tuhan. Dan berkatilah juga pemimpin-pemimpin gembala-gembala kami. Yes. Mereka adalah pelayan-pelayan Kau pilih dengan tangan kasih-Mu ya Bapak. Urapi mereka ya Bapak dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam pelayanan mereka. Sehingga hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan.
Berkatilah pemimpin-pemimpin gembala-gembala kami dengan hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Dengan Amin. hati, di Amin. mana hati-Mu ada di dalam hati mereka. Di mana pikiran-Mu ada di dalam pikiran mereka. Sehingga apa yang mereka jalani, mereka menjalani sesuai apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dan pikiran-Mu lah yang terjadi dalam pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jauhkanlah pemimpin-pemimpin gembala kami dari segala wabah penyakit, baik itu keluarga mereka atau anak-anak mereka. Jauhkanlah mereka dari segala wabah penyakit, dari setiap rencana orang berniat jahat, dari segala penguasa dunia kegelapan dan roh jahat di udara. Bertutup bungkuslah kehidupan mereka, pelayan-pelayan-Mu yang Kau pilih itu, dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yes, God. Dan kami juga berdoa ya Bapak, bagi umat-umat-Mu yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Engkau tahu ya Bapak, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang Ya, mereka Tuhan. gumurkan. Berkati hidup mereka dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Bukan Amin. karena hati dan pikiran mereka. Jamahi ya Bapak, urapi ya Bapak hati dan pikiran mereka. Agar mereka melihat kasih-Mu ya Bapak. Amin. Agar mereka melihat kemuliaan-Mu. Dalam mulut bibir mereka menceritakan kebesaran-Mu ya Bapak. Engkau tahu mereka mempunyai kelemahan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, kami bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh. Kami percaya kuasa-Mu memampukan mereka ya Bapak. Dan kuasa-Mu Yes, amin. mereka kembali di dalam Engkau ya Bapak. Yes, Terpujilah God. nama di atas segala nama. Kami percaya, kami berkatakan pada malam hari ini tidak ada satu pun jiwa-jiwa itu yang tertinggal atau menghilang ya Bapak. Mereka akan kembali dengan kuasa-Mu yang memampukan mereka itu kembali ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi kelemahan mereka. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menyempurnakannya ya Bapak. Yang akan menuntun ke setiap langkah kaki kehidupan mereka untuk kembali di dalam Engkau. Dan Engkau sendiri akan menjawabi apa yang menjadi pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemenangan mereka akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Dan berkati juga ya Bapak setiap firman-firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-firman-Mu biji sesawi yang jatuh di tanah yang subur, yang membentuk setiap diri kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin menjadi seorang karakter yang iman yang kuat di dalam Engkau, yang semakin percaya di dalam Engkau ya Bapak. Ketika kami lemah, ketika kami tidak mampu percaya, ya Aba ya Bapa Roh Kudus, mampukan kami. Berkati kami dengan roh penghiburan. Berkati kami dengan roh kasih-Mu. Amin. Berbicara kepada kami. Dan teguhkanlah hati dan pikiran tubuh, roh dan jiwa kami akan Engkau. Sehingga hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami terus berbicara kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan pada malam ini kami mengucap syukur ya Bapak. Dan kami selesai beribadah ya Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, saya berdoa untuk C. Yuli secara pribadi. Tuhan, Mama Kenzo, Tuhan kuatkan, teguhkan hatinya supaya dia tetap mengingat firman yang sudah dia dengar selama ini. Pegang tangan anakmu ini, peluk dia Tuhan, berikan penghiburan, ada kata-kata hikmat, berbicaralah di hatinya yang terdalam, yang akan memotivasinya kembali bergairah dalam menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, bakar terus semangatnya, rohnya, untuk terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur, dan kalau ada jemaat-Mu yang sakit hari ini, Bapakku mohon jamah dan sembuhkanlah. Kalau itu untuk menyatakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu kepada orang-orang yang ada di Tiongkok, nyatakanlah Tuhan. Sebab itu akan menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Lalu mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tolong para istri-istri berikan hikmat untuk mereka bisa menjadi ibu
bagi anak-anak dan menjadi istri bagi suami mereka. Tuhan, perjuangan mereka tidaklah mudah terhadap suami mereka yang belum mohon pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tolong juga supaya jemaat-Mu mau benar-benar Tuhan bergeser, memiliki kerohanian yang matang, yang dewasa, yang berbuah. Mereka akan melihat ada pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan dan perbedaan diri mereka di tahun-tahun lalu menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, KJK Overseas ini adalah milik-Mu. Semuanya Tuhan dalam nama-Mu. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Tuhan, semuanya hanya bagi kebesaran-Mu saja. Engkau saja ditinggikan di keluarga Jemaat Kristus Overseas ini, Bapa yang baik. Dimanapun berada, Tuhan memberkati, menyertai mereka, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau yang mengawali dan Engkau sendiri yang mengakhiri. Kami hanya pelaksana, hamba-Mu saja Tuhan, yang siap melayani Engkau dan jemaat yang Engkau percayakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Hamba bersyukur Tuhan sudah menyertai persekutuan kami, ibadah kami malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami mau memacu diri kami untuk terus bersemangat, bergairah dengar firman Allah dan mau sungguh-sungguh beribadah di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan kami sebagai orang yang berjuang dalam pertandingan iman ini. Sebab musuh kami bukanlah mudah, tapi musuh kami adalah diri kami sendiri, keinginan daging, dan juga iblis yang terus mencoba untuk membawa kami jauh dari Tuhan dengan berbagai tawaran-tawaran, godaan-godaan, dan pencobaan. Tuhan, namun kami akan menjadi pemenang karena kami punya contoh pemenang yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang luar biasa. Dan rohnya itu ada pada kami. Roh pemenang itu ada dalam diri kami, maka kami pun akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu dengan penuh ucapan syukur, hamba naikkan di hadapan Bapa. Besok kami akan beribadah, ingatkan jemaat-Mu untuk mereka mau beribadah bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik sidang jemaat Tuhan, kita mau terima berkat. Angkat hatimu dan tanganmu, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, terima berkat daripada Bapa di surga. Saya sebagai hamba Tuhan, hari ini mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Bapa di surga yang mengaruniakan kasih setianya melimpah atas kita, dan Roh Kudusnya diberikan untuk menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kesetiaannya tidak akan pernah putus atas kita semua. Dan juga kita terus dituntun kepada kebenarannya hingga kita menjadi sempurna seperti yang Dia kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menerima berkat ini. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.